Assalamualaikum. Tiba di hari keempat. Hari ini kita jalan dari Rengat Barat menuju ke kota Pekanbaru. Secara kilometer dan jam tuh nggak panjang-panjang banget sih, 4 jam. Nggak nyampe 5 jam seinget gue. Tapi somehow gue lelah banget. Ingat banget apa gue bisa tidur kok. Gue tidur nyenyak. Tapi tetep aja ngantuk banget gitu di mobil karena ya maaf gak ada yang bisa dilihat kanan kirinya, sawit masihan, sawit tiada akhir masihan, dan jalanannya ya masih sama, banyak lubang-lubangnya itu kan. Dan sebelum jalan tuh kita udah mastiin sih, karena kan dengar berita tuh ada banjir di daerah Kerinci. Kita udah tanya-tanya katanya mobil travel udah lewat kok, udah bisa lewat, nggak perlu dinaikin di towing atau pakai tronton dulu gitu yang berbayar gitu, nggak usah karena banjirnya udah surut. Dan alhamdulillahnya sih memang nggak hujan ya di hari yang kita pergi tuh, jadi nggak nambah beban banjirnya kayak gitu. Nah ini masih kanan kiri sawit, masih ditemani dengan truk-truk sawit, dan dengan jalanan yang banyak lubang, itu masih. Dan jujur gue banyakan tidurnya, karena gak tahu lelah aja. Setelah melewati ini sih kayaknya next time kalau mau road trip Sumatera lagi, dan insya Allah akan, karena cita-cita mau sampai Banda Aceh. Cuma kali ini belum bisa. Kayaknya dari Jambi mau langsung bablas aja sih ke Pekanbaru. Jadi nggak usah stay di Rengat dulu, Rengat Barat, langsung bablas Pekanbaru. Ya mungkin dari Jambinya mesti berangkat pagi, jam 7-an kali ya, biar nyampe di Pekanbarunya nggak malam-malam banget. Nih kayak mesti nungguin truk-truk dulu kayak tadi. Dan medan perjalanannya pun masih sama, dia agak berkelok dan menanjak, tetap naik turun. Ini ada plus tambahan kelok dan nanjak ya, jadi nggak terpisah kayak sebelumnya.
akan merasakan dia kayak naik turun naik turun. Nah itu, bagi yang mau nge-road trip atau mudik ya, hati-hati banget, kalau mau nyalip ngambil jalur kanan yang berlawanan arah itu, saran gue sih pasti jangan pas lagi di bagian nanjak ya. Karena kan ketika kita pas nanjak yang lagi di lembah di arah yang berlawanan yang lagi di juga nanjak itu nggak kelihatan. Jadi nanti ketika udah sama-sama di bagian puncaknya baru deh tuh kelihatan kan Cilukba banget tuh. Kalau masih ada kesempatan buat menghindar sih ya alhamdulillah. Cuma kan kalau enggak ya bakal tabrakan tuh. Jadi hati-hati. Nah ini gue perlambat karena ini kita masuk ke kawasan banjir. Emang dekat ke Kerinci tuh kalau kalian tuh. Jalannya lubang-lubang, terus kanan kiri. Itu sawit yang seluas-luasnya itu tuh pada kerendam. Bahkan ada yang ngambilin sawitnya itu pakai kayak sampan gitu loh. Saking kerendamnya. Gue nggak paham sih sawit itu tahan air apa enggak. Tapi yang jelas tuh kerendam banjir dan kelihatan banget bekas banjirnya. Nih, tuh masih ada genangannya. Alhamdulillah banget. Pas kita jalan itu udah surut ya. Karena kalau nggak salah sehari sebelumnya tuh masih belum surut. Kalau diperhatiin kanan kirinya tuh kelihatan banget tuh bekas banjirnya. Lumpur-lumpurnya, lubang-lubangnya. Ini gue perlambat lagi, ntar kelihatan tuh ada masjid yang masih kerendam banjir. Ini masjidnya nih, tuh. Ini gue fotoin sih. Bentar. Nah tuh fotonya. Dan itu masih kerendam banjir. Masih kelihatan ada orang yang mencoba membersihkan masjidnya dan ada sampan juga di situ. Dan selebihnya sih alhamdulillah udah nggak ada genangan-genangan sih kecuali nanti di Kerincinya. Nah ini contoh jalanan jeleknya tuh. Gue perhatiin nih sepanjang jalan banyak yang pengerjaan jalan sih ya. Kok gue sih nganggepnya, mikirnya mau persiapan buat mudik lebaran 2024. Jadi ya digeber gitu lah. Nah ini palangnya, kiri itu Pekanbaru, lurus itu Kota Kerinci. Nah kita tuh milih lurus karena kita pengen lihat tuh Kota Kerinci kayak apa. Karena kayak sering denger aja Kerinci kayak penasaran gitu. Kota Kerinci kayak apa sih? Dan ini masih lokasi terdampak banjir karena masih kelihatan kanan kirinya. Jadi udah gue percepat lagi. Bukan percepat sih. Memang timelapse aslinya seperti ini. Nah ini kita udah masuk ke pusat kota Kerincinya kalau nggak salah. Itu udah dua jalur. Jadi yang berlawanan arah itu udah dibagi sama pembatas jalan di tengah. Kanan kirinya pertokoan, ada Ramayana. Cukup well developed sih kalau menurut gue. Dan di sini kita ngisi bensin. Ada Pertamax Turbo, tapi ya udah 15.100 ya. Karena kan Kerinci udah termasuk Provinsi Riau tuh. Terus ternyata kita disuruh maju dan karena tangki bensinnya itu di kiri, terus selang yang nggak cukup, akhirnya kita disuruh muter arah. Jadi palanya ngadep ke arah yang berlawanan biar cukup selangnya. Di sini ngisi juga nggak bisa pakai debit ya, pakainya cash. Pokoknya seingatku debitnya apa berbayar ya, kayak cuma bank-bank tertentu aja yang nggak berbayar. Dan di sini sepanjang jalan kayak banyakan mobil industri ya, kayak truk, tapi nggak semuanya sawit sih, di sini beragam. Kayak itu tuh apa tuh namanya? Selang-selang, entahlah, mobil box. Gue nggak paham. Ini kita lagi nyari-nyari jalan, berhenti dulu, checking jalan. Karena kan tadi kita agak melipir ya buat masuk ke Kota Kerincinya. Nah, ketika masuk ke Kota Kerinci itu gue sih nyari jalan yang balik ke trek lintas Sumatera lagi.
tapi nggak ngelewatin jalan yang sama kayak tadi. Nah ini ada ini jalan lintas kalau nggak salah Kerinci Pekanbaru apa ya, tapi tetap kanan kiri sawit. Dan hal yang cukup membuat gue amazed dengan Kerinci ini adalah jalanannya bagus. Dibanding kota-kota lain, jalanan sekitar Kerinci itu bagus, kecuali yang tadi banjir itu ya. Tapi dari Kerinci menuju Pekanbarunya tuh bagus, mulus nih. Kalau diperhatiin tuh adek gue nyetirnya ada was-was-wasannya nih. Cepet tuh, berasa cepetnya. Kanan kiri sawit. Nah ini gapura. Jadi sebenarnya kalau mau langsung lurus aja tadi tuh bisa langsung ninggalin Kerinci ke Pekanbaru. Tapi gue pengen banget ngelewatin gapuranya, katanya bagus soalnya. Dan ternyata banjir cuy. Ada genangan yang cukup tinggi. Awalnya kita ragukan, tapi alhamdulillah Innova aja lewat, jadi kita kira oke lah. Nah ini gerbangnya lagi ninggalin. Itu kalau ke kanan kalau nggak salah Siak sama pelabuhan apa gitu. Nah ini kita ke kiri buat lanjut ke Pekanbaru. Tuh jalanannya masih bagus, kayak baru dipugar gitu loh. Marka jalannya juga masih jelas, orange kuningnya tuh masih oke. Walaupun kanan kiri sawit ya, di sini at least jalanannya mulus ya. Tapi ya gue tetap bosan. Gue udah nggak tahan aja gitu, kayak gue butuh nengok laut atau sawah atau apapun itu selain sawit. Sawit tuh ijo sih, tapi gak bikin stres gue hilang. Yang ada gue malah stres nengokin sawit terus. Jadi ya sorry aja ya kalau nonton ini malah berakhir mendengarkan betapa keselnya gue sama sawit. Karena memang kayak dari ujung ke ujung itu sawit semua. Nah tuh, oh itu kayu sih depan. Jalannya masih mulus nih. Kan jalanan lepas dari Kerinci menuju Pekanbaru tuh cukup oke. Dan juga karena ini cuma 4 jaman, kita nggak ada break mampir di tempat makan gitu. Kita langsung bablasin aja buat sampai ke Pekanbarunya. Tapi tetap mampir ke SPBU atau minimarket gitu, gue lupa. Supaya adek gue turun dulu. Dan kebetulan adek gue kan cerobong asap ya. Kalau kelamaan gak ngasep gak bisa dia. Tuh, kanan kiri sawit. Mulai turun hujan, gerimis. Alhamdulillahnya nggak memicu banjir sih hujannya, dan kita memang udah ngelewatin kawasan banjirnya tadi. Kalau nggak salah tuh ini udah masuk Pekanbaru deh, atau pinggirannya Pekanbaru, intinya udah mau nyampe Pekanbaru. Nah karena masih terang, jadi kita mau muter-muter dikit nih di Pekanbaru. Karena gue have no idea mau kemana, akhirnya tuh kita iseng banget mampir ke Bonbin, kebun binatangnya Pekanbaru. Itu kayak apa ya, agak di pinggiran kota gitu ya, nggak di tengah kotanya. Dan ini masih menuju ke kebun binatang itu. Nah ini agak gue lambatin karena itu ada lubang gede banget tuh yang gue lingkarin merah. Itu tuh ada truk, bukan truk sih, kayak pick up gitu. Itu beneran kayak goyang gitu loh. Adik gue mau bilang, gila itu aki-aki goyang dompet atau gimana, karena emang pick up itu sampai kayak goyang-goyang gitu. Dan kita tuh pas belok ke kiri tadi kayak berusaha menghindari si lubang yang gede itu. Sebenarnya lubangnya tuh nggak gede dalam gitu, nggak, tapi geradakan. Kayak maaf nih ya, kayak orang yang punya
luka bekas jerawat gitu kan geradakan tuh. Nah itu jalannya kayak gitu. Nah tuh jalanannya lagi rusak. Kayak sedih aja sih sebenarnya terkait jalan ini. Nah ini Bonbinnya masuk tuh jalannya agak sempit kayak somehow di perumahan gitu. Nah ini kita masuk. Dan yang kocaknya adalah adik gue turun numpang ke kamar mandi. Dia nggak bayar tiket, tapi dia masih bisa lihat hewan dengan alasan ke kamar mandi. Gue sama nyokap gue males turun. Dan gue itu sebenarnya kerjanya tuh WFH, salah, WFA, work from anywhere. Jadi ya kalau lagi road trip gini ya bukan berarti gue nggak kerja bagaimana, gue kerja. Yang penting ada sambungan internet. Jadi gue buka laptop, ya kerja. Jadi adik gue turun, ya gue bekerja di mobil. Setelah dari Bonbin, kita mau menuju ke penginapan, tapi sebelum ke penginapan mau melipir dulu ke bandaranya. Jadi mau lihat bandaranya Pekanbaru tuh kayak apa sih. Namanya itu Bandara Sultan Syarif Qasim II International Airport. Nah ini gue agak lambatin sedikit. Udah harus tap pakai e-money ya. Nah awal tuh kita tuh bingung. SSK 2 tuh apa gitu kan. Ternyata itu singkatan dari Sultan Syarif Qasim II International Airport. Kita nggak turun sih, cuma nengok aja. Dari luar sih kelihatan bagus bandaranya. Dari luar kelihatan oke. Nah ini kita masih mengamati sekeliling. Dan langit masih mendung ya. Ini kita keluar. Nah ini ngetap lagi. Gue lupa sih bayar berapa ya? 6.000 kalau nggak salah. Intinya pecahannya nggak pas 5.000 atau 10.000, kayak 6.000 atau 7.000 itu gue lupa. Ini kita keluar mau langsung menuju penginapan karena gue ada meeting. Jadi gue harus di tempat yang stabil. Karena kan gak enaknya kalau meeting di jalan gitu kan tiba-tiba internetnya hilang apa gimana. Jadi ini kita langsung menuju penginapan. Penginapan yang gue sewa di Pekanbaru ini agak beda. Dia rate-nya itu 500.000 rupiahan, start from 500.000 rupiah. Tapi dia itu bukan per kamar tapi per unit. Jadi kayak kos-kosan, tapi kos-kosannya tuh di model kayak apartemen gitu loh. Jadi satu unit itu ada 2 kamar. Dan yang kita agak noraknya juga dia bisa kebuka sendiri gitu gate-nya. Ini ya bentukannya. Sorry, bentuknya potret gini soalnya gue ngerekamnya pakai handphone. Ada dapurnya. Terus ini kamar yang pertama. Nah, pas gue nyalain lampunya, ini bentukan kamarnya kayak gini. Oke. Nah, ini kamar mandinya. Dan lampu kamar mandinya itu dia pakai sensor. Jadi kalau lo masuk, dia auto nyala lampunya. Ini gue keluar lagi mau ngecek kamar yang satunya. Yang lucunya itu dia itu 2 kamar mandinya 1, tapi itu di tengah-tengah kamar mandinya. Jadi ada lampu dari kamar tidur yang satunya. Dan ada pintu lagi, jadi 2 pintu gitulah. Dan 2 pintunya bisa sama-sama dikunci. Ya ada tempat ngejemur juga di belakang. Dan dekat situ tuh ada kampus, inget gue ada tulisannya FK Universitas apa gitu. Dan banyak mahasiswa terlihat seperti mahasiswa sih. Jadi setelah gue selesai rapat, setelah gue selesai kerja sekitar jam 5 sorean lewat, kita keluar lagi. Dan karena kita udah di posisinya di semakin ke barat ya, itu tuh kan mataharinya lebih lama ya sunsetnya. Jadi kita kayak masih kayak hari itu panjang banget.
Nah ini mau nengokin, ini kita ngantri mau muter balik. Kita mau muter balik nih. Ini ngantri nih, ini masih ngantri mau muter balik. Nah ini speednya agak gue lambatin. Kenapa? Kita udah baik-baik nih mau ngantri muter balik. Dan gak ada tulisan dilarang muter balik. Tiba-tiba ditutup cuy, putaran baliknya sama Pak Polisi. Gak tahu kenapa, tiba-tiba ditutup aja. Itu gue kesel sih. Karena gak ada tulisan larangan diputar balik. Akhirnya kita muter tuh cukup jauh di bawah jembatan gini. Dan you know what? Waktu kita balik melewati putaran yang tadi, tuh si orange-nya tuh udah dicabut, jadi boleh muter balik. Kan kesel ya gue merasa terzolimi, merasa bapaknya tidak adil. Kayak nutupnya tuh cuma 5 menit, pas gue muter balik terus udah dibuka. Kan emosi ya. Udah sih gitu aja. Ini kita mau OTW ke tempat makan. Jadi kalau road trip gini kan gue have no idea ya biasanya tuh tempat makan oke di mana. Biasanya gue pakai TripAdvisor. Gue cek kayak top restaurant, pakai keyword kayak gitu, dan gue cek di Google Maps. Jadi yang gue lihat ya reviewnya, total reviewnya berapa, poinnya berapa. Dan akhirnya kita putusin buat makan malam di Pondok Patin Haji Muhammad Yunus. Dia punya tagline khas, yaitu pokoknya nggak ke Pekanbaru kalau belum ke Pondok Patin ini. Nah itu ada list harganya. Dia itu tipenya lucu ya. Jadi ada makanan yang dihidang, ada makanan yang dipesan. Jadi kayak semi rumah makan Padang gitu. Nah yang dihidang itu yang warnanya putih, piringnya. Yang dipesan itu yang warnanya merah. Yang dihidang ya kayak rumah makan Padang, pasti dihidangin gitu loh. Tapi kalau yang warna merah itu lo harus pesen, tunggu dimasak kayak gitu. Pas kita kelar makan, keluar tuh udah gelap ya. Nah kita putusin mau keliling kota Pekanbaru, karena gue udah pernah sih ke Pekanbaru, tapi buat kondangan doang, belum pernah jalan-jalan. Tapi gue bingung kan mau kemana. Terus gue nge-search, kok kayaknya masjidnya yang bagus-bagus. Akhirnya gue putusin buat ke masjidnya. Jadi tujuan pertama kita itu mau ke Masjid Provinsi Riau. Nih gemerlap banget. Nah itu kalau nggak salah kantor gubernurnya ya kalau nggak salah. Nah ini kita ke masjidnya. Tuh. Lewatin aja. Jadi kita emang gak turun. Tapi ini ya fotonya beginilah. Maafkan gue fotonya pakai handphone. Kalau malam bubar. Nah yang kedua kita mau lanjut ke Masjid Pekanbaru. Nah pasti jalan nih kocaknya. Itu gue nemu ngelewatin jajaran pedagang kaki lima. Tapi itu yang dijual tuh kue-kue gitu, kayak kue apem. Nah ini akhirnya gue minta adek gue buat mundur. Jadi udah ngelewatin, mundur dong ya, mundur. Ada kue apem, bika, pokoknya lucu-lucu deh. Nah tuh, ini kue apem sama kue putu. Terus itu yang jualan bika, sama dia juga jual martabak. Nah setelah selesai beli-beli, kita ngelanjut nih. Tapi itu memang kalau nggak salah itu kan yang berjejer ada 4 stall, food stall gitu. Itu tuh gue kayak mampir di 3 aja gitu. Mampir 1, terus maju, beli lagi, terus maju, kan maju. Ini kalau nggak salah tukang martabak ya. Dan martabaknya tuh lucu gitu loh. Jadi dia nggak langsung dimasak, dia kayak udah punya ready stock. Jadi kalau emang pas yang kalau mau beli ada ready stocknya, udah yang ready stock yang dijual. Nah ini Masjid Raya Pekanbarunya again. Maafkan kamera HP gue yang kalau malam langsung bubar. Ini tuh kita mau ke rumah singgah Tuan Kadi.
agak ngebingungin sih lokasi di Google Maps-nya itu. Gue kira tuh kan di pinggir sungai, tapi ternyata iya di pinggir sungai, tapi itu di bawah jembatan. Jadi lo harus ke sisi lainnya jembatan gitu deh. Dan jalannya kecil, banyak lubang. Nih ya, cagar. Dan itu tuh cagar budaya rumah mertua Tuan Kadi. Ya, gue tahu sih emang udah tutup, tapi gue kira bakal ada apa gitu bisa gue foto. Ternyata gelap banget. Dan ini kan bingung ya, ini mau muternya gimana gitu. Ini adik gue nyetir alhamdulillah. Nah itu kan awalnya kan beda, salah arah kan. Terus gue nyuruh dia ke sisi sebelah kiri. Ternyata ada tiang. Nah tuh, mobil kagak muat. Akhirnya adek gue mundur. Dengan posisi tuh gelap, agak mencekam ya. Nyokap gue udah bebacaan sambil mempertanyakan, ini kita mau kemana sih? Nah, karena tadi ngeliat jembatannya oke, akhirnya kita putuskan buat nyebrangin sungai itu. Tapi tuh setelah kita nyebrang jembatan, itu kayak the whole new world gitu loh. Sorry, a whole different world. Jadi Pekanbaru yang gemerlap, it's not so gemerlap over there. Kayak nggak terlalu kota lah di situ. Akhirnya kita balik lagi aja karena nggak banyak yang bisa dilihat, atau mungkin nggak tahu sih, mungkin urusannya banyak yang bisa dilihat ya, gue nggak tahu. Tapi karena udah malam, akhirnya kita mencoba kembali ke penginapan aja. Nah ini jalan menuju penginapan, yang lucunya tuh kita ngelewatin jalan-jalan perumahan gitu loh, yang kanan kiri ke rumah. Toko tapi banyak rumahnya juga. Nih kanan kiri rumah. Di sepanjang jalan tuh kita nengok banyak toko-toko. Pokoknya kita sadar banget kalau Pekanbaru tuh kota yang gede, kota yang mewah. Kalau nengok masjidnya, kantornya, dia bahkan punya living world mall dengan brand-brand yang oke. Dan pada saat menuju pulang ke penginapan pun kita tuh ngelewatin banyak showroom-showroom mobil mewah. Dan satu hal lagi, di Pekanbaru itu nggak susah sama sekali nyari Pertamax Turbo. Kayak hampir semua SPBU-nya punya Pertamax Turbo. Walaupun 15.100 tapi mereka punya gitu. Cuma yang disayangkannya kenapa jalanannya jelek. Kayak mewah banget kotanya, tapi jangan tengok jalanan ya gitu. Oke deh, untuk hari keempat udah cukup. Terima kasih atensinya. Sampai jumpa di hari kelima. Assalamualaikum.